Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyono. Saya calon guru penggerak angkatan 5 kelas 128B dari SMP Negeri 1 Suboh, Kabupaten Situbondo. Saya akan memaparkan tugas 1.1A8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa murid itu merupakan kertas kosong, sesuai dengan apa yang ada pada teori tabula rasa. Jadi saya sebagai guru dengan bebas menuliskan kertas kosong tersebut dengan keinginan dan kemauan saya. Ingin rasanya murid mengikuti semua apa yang ada dalam benak pikiran saya, menyamakan pikiran murid dengan guru. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa saya masih belum mempunyai pemikiran bahwa murid itu mempunyai kodrat yang berbeda, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa saya memahami bahwa murid itu mempunyai kompetensi dan karakteristik yang berbeda. Itu jelas. Akan tetapi kesalahan saya sebagai guru adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid. Akibatnya murid tidak maksimal di setiap proses pembelajaran. Minat murid menurun dan hal ini berbanding lurus dengan hasil belajar yang diperoleh oleh murid. Menyamakan perlakuan yang sama terhadap semua murid merupakan kesalahan yang fatal. Kita sebagai guru harus memahami setiap murid dari segi kompetensi ataupun karakter yang terlintas dalam pikiran saya sebagai pendidik. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran dengan kasih sayang yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Secara holistik masih belum saya lakukan. Ini terbukti jika anak melakukan suatu kesalahan, langsung saya berikan hukuman atau punishment yang menjadi penyesalan saya. Terkadang saya melakukan hukuman fisik dan terkadang saya memberikan hukuman yang dapat mempermalukan anak di depan kelas. Ini merupakan bentuk penyesalan yang sangat besar bagi saya sebagai pendidik. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid, student centered, secara menyeluruh belum saya lakukan. Terkadang saya memberikan penjelasan yang sangat lama kepada murid dengan tujuan agar murid dapat memahami apa yang saya inginkan. Dan ternyata murid-murid malah bingung. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah metode lama, yaitu menjelaskan, memberikan contoh, dan yang terakhir memberikan soal-soal kepada murid. Ini merupakan bentuk pembelajaran yang terkadang saya lakukan, dan ini salah. Peserta didik tidak diberikan keleluasaan di dalam mencari dan berpikir kritis ataupun kreatif di dalam belajarnya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran yang menyenangkan di setiap tatap muka di kelas terkadang tidak terlaksana. Ini kadang terkendala pada hukuman yang saya berikan pada murid. Jika murid melakukan kesalahan sehingga suasana kelas menjadi sunyi dan menegangkan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada banyak hal, diantaranya mengubah persepsi bahwa murid
itu bukan merupakan kertas kosong yang ada dalam teori tabula rasa. Murid merupakan kertas yang sudah ada tulisan samar-samar, tinggal kita sebagai guru menebalkan tulisan itu sesuai dengan kodratnya. Saya sebagai pendidik hanya bisa menuntun dan tidak bisa merubah kodrat murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini 1.1, saya sudah mempunyai pemikiran bahwa murid itu mempunyai kodrat yang berbeda, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman ini merupakan dasar di dalam saya memaksimalkan pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini 1.1, saya memberikan perlakuan yang berbeda kepada murid agar murid dapat terlayani dengan adil sesuai dengan kodrat dan gaya belajarnya. Sebelum dilakukan pembelajaran, pendidik haruslah memberikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif sebagai acuan dasar kita tentang gambaran kompetensi dan karakter awal murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini bahwa pembelajaran dengan kasih sayang serta menyenangkan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara secara holistik harus saya lakukan agar pembelajaran di kelas murid tidak merasa was-was dan menyenangkan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini 1.1, bahwa pelajaran yang berpusat pada murid student-centered secara menyeluruh harus saya lakukan agar murid lebih banyak berpikir dan aktif di dalam kelas. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengubah persepsi bahwa murid itu merupakan kertas kosong di dalam teori tabula rasa menjadi persepsi murid itu merupakan kertas yang sudah tertulis dengan samar-samar. Saya sebagai guru tinggal menuntun untuk menebalkan laku murid sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang menghamba pada murid serta melakukan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid, student-centered. Melayani murid sesuai dengan kodrat dan gaya belajarnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan penilaian diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui kompetensi dan karakteristik awal murid. Terima kasih, demikianlah paparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo haruslah tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.